Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Mari kita awali pembelajaran tematik pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, muatan PPKN. Persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Pengaruh letak geografis Indonesia turut mempengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kemudian, kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Yang kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, budaya, dan agama. Yang ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Yang keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Dan yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya. Misalnya, tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat, lahirnya sikap solidaritas antar warga, memperkuat rasa cinta tanah air, dan memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa sehingga dapat melawan upaya untuk memecah belah bangsa. Persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang. Salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan, diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor, sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Berikut beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Yang kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi.
Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Dan yang kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Selanjutnya, berikut manfaat persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Dan yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda, yaitu kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku berbeda. Bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oke teman-teman yang soleh dan soleha, cukup sekian pembelajaran tematik tema 5, subtema 3, muatan PPKN pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha, dan harus tetap selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.